para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, rahayu rahayu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal bulan purnama yang terjadi di bulan Maret ini, yang memiliki keunikan dan spesifikasi yang luar biasa. Saya sebut ini merupakan bulan purnama yang sangat spesial. Kenapa saya sebut sebagai bulan purnama yang sangat spesial? Di sini ada catatan bahwa menurut masyarakat di belahan dunia barat sana, ini disebutnya sebagai full worm moon atau bulan purnama cacing yang terjadi di bulan Maret 2023 ini. Salah satu keunikan dari bulan purnama di bulan Maret ini, jika menurut ilmu perbintangan tradisi barat, yaitu bertepatan dengan sifat musim Pisces yang diperintah oleh planet Jupiter, lebih berkarakter air ya. Ini dapat mendorong kita untuk berpikir di luar batasan normal dan bisa mendorong munculnya ambisi-ambisi besar dalam kehidupan kita. Ambisi ini bisa disebut juga sebagai suatu obsesi, harapan dan cita-cita yang cukup besar. Dan apa yang terjadi pada bulan purnama cacing ini memiliki makna spiritual yang jika kita kupas melalui pola-pola pendekatan masyarakat barat dengan pola-pola pendekatan spiritual Jawa, ini menjadi sangat menarik ya, karena makna spiritual dari bulan cacing yang penuh atau yang sempurna ini akan membangkitkan logika berpikir, terus kemudian akan mendorong produktivitas dalam kehidupan Anda. Itu semua akan menyusun formula-formula, tindakan-tindakan yang bisa mewujudkan segala macam fantasi atau boleh dibilang cita-cita yang besar yang selama ini Anda harapkan, Anda cita-citakan, dan bahkan mungkin bisa dikatakan di luar jangkauan. Tetapi dengan menyerap adanya energi bulan purnama cacing penuh ini, berbagai macam harapan dan cita-cita itu akan mudah untuk diwujudkan. Karena memang inilah ada semacam vibrasi dari jagat agung atau makrokosmos yang terpancar melalui sinar rembulan dan adanya vibrasi-vibrasi energi yang muncul ketika terjadi bulan purnama cacing penuh ini, itu akan sangat berguna untuk menghilangkan sifat-sifat pemalas, sifat-sifat lelet, atau sifat-sifat yang mungkin terlalu rumit atau terlalu jelimet. Itu akan mudah untuk diurai, sehingga kita semua akan menjadi pribadi yang lebih memiliki gaya atau etos kerja yang taktis, yang praktis ya, yang logikanya atau akal sehatnya akan berfungsi dengan baik, akan bekerja secara maksimal untuk merencanakan suatu tujuan, harapan dan cita-cita serta melaksanakannya secara efektif. Efektif ini artinya dilakukan dengan cara yang ringkas, yang singkat, padat, tapi dengan hasil yang maksimal. Dan bisa dikatakan bahwa pada bulan purnama cacing ini, harapan, idealisme yang muncul dalam benak atau dalam kepala Anda, walaupun sifatnya itu ada jauh di angan-angan, tetapi dengan kita menyerap vibrasi atau energi dari bulan purnama cacing itu, maka segenap fantasi atau imajinasi atau harapan-harapan yang mungkin dirasa terlalu besar untuk diri panjenengan itu bisa di down to earth atau bisa membumikan fantasi Anda dengan cara yang lebih efektif dan segala tindakan yang berguna. Jadi apa yang panjenengan lakukan akan menjadi sangat terstruktur dan terencana secara matang. Nah, ini yang penting sekali untuk mempengaruhi dan menentukan tingkat kesuksesan dari usaha-usaha kita untuk mewujudkan segala cita-cita, untuk menjalankan semua rencana, untuk mengaplikasikan poin-poin yang sudah kita canangkan, yang sudah kita tetapkan step by step atau selangkah demi selangkah. Oleh warga masyarakat barat, bulan purnama ini yang terjadi di bulan Maret ini mereka sebut sebagai bulan purnama cacing. Ini maksudnya apa? Ya karena kalau di sana itu bertepatan dengan menjelang berakhirnya musim dingin dan kemudian musim semi yang mulai muncul tanda-tandanya, itu ada tanda berupa munculnya cacing-cacing di dalam tanah itu ke permukaan. Karena cacing ini merupakan binatang yang cukup peka oleh adanya
suhu bumi ya. Ketika suhu itu terasa menghangat, maka cacing itu akan kembali ke permukaan ya. Sedangkan pada saat musim yang sangat dingin, cacing-cacing itu akan bersembunyi di kedalaman tanah mencari tempat-tempat yang lebih hangat. Nah, itulah kenapa disebut sebagai bulan purnama cacing, dan disebut juga sebagai bulan purnama gula ya, karena perjalanan bulan purnama ini akan ditandai oleh tibanya musim getah pohon maple ya. Kalau di sana ada pohon maple, yaitu pohon yang untuk digunakan membuat gula, itu getahnya mulai bertambah. Jadi kalau kita lihat di sini dalam bulan purnama cacing ini pun ada fenomena alam ini mengeluarkan banyak berkahnya, yaitu berupa gula-gula yang ada di pohon maple. Kemudian tanah ini tersedia banyak makanan untuk hewan-hewan yang lain ya, misalnya burung atau unggas yang sering memakan cacing tanah. Nah, ini merupakan satu fase di mana mereka akan mendapatkan berkah anugerah dari alam semesta. Sedangkan dalam jagat manusia sendiri, vibrasi dan energi ini juga akan mudah mengantarkan manusia untuk meraih kesuksesan, untuk mewujudkan segala cita-cita, harapan yang selama ini belum terwujud, karena vibrasi dan getaran ini akan sangat menopang daya kekuatan manusia untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tadi dengan cara meriset atau mengkoreksi pola pikir menjadi lebih rasional, pola pikir menjadi lebih clear, lebih terang benderang, lebih cermat, cerdas, dan bisa menentukan apa yang menjadi target, bagaimana cara untuk meraihnya. Nah, ini dalam spiritual Jawa itu kita kenal sebagai tatas titis tetes. Jadi tatas itu artinya kita cermat dalam hal untuk menentukan target. Target yang mana yang harus kita incer, yang harus kita tetapkan. Kalau kita salah menetapkan target, artinya ya nanti bisa saja setelah kita mendapatkan target itu ternyata tidak berkualitas atau tidak worth it dengan perjuangan yang kita lakukan ya. Ternyata hanya tong kosong yang kita kejar, yang kita raih ya, yang kita dapatkan karena apa? Salah menentukan target. Oleh sebab itu, dalam spiritual Jawa itu ada selalu diingatkan bahwa yang namanya target itu adalah sangat penting. Bagaimana kita bisa cermat dalam menentukan target secara tepat, akurat, dan benar, itu adalah tatas. Sedangkan titis, nah ini adalah kemampuan dalam hal untuk meraih, untuk mengenai sasaran dari target yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi ketika kita menembak sesuatu yang menjadi target kita, itu masih ditentukan keterampilan bagaimana kita bisa mengincar target itu secara tepat. Nah, ini kalau dalam dunia usaha atau dalam mewujudkan cita-cita dan harapan, ini tentunya berhubungan dengan bagaimana kita itu menyusun langkah-langkah rencana untuk mencapai target itu. Nah, dari sini kita akan diuji kemampuan kita, bagaimana kita bisa menentukan atau bisa meraih target itu secara tepat. Nah, ini dinamakan titis. Titis itu tidak meleset tapi tepat sasaran sesuai apa yang menjadi target kita. Kemudian tetes, yang ketiga ini adalah berhubungan dengan isinya dari apa yang kita citakan. Misalnya kita memiliki harapan besar atau cita-cita yang besar, di situ kita taruh nilai 100, misalnya poinnya 100. Nah, nanti pada saat kita meraih cita-cita itu, mewujudkan harapan dan cita-cita itu, tidak selalu 100% bisa terwujud atau bisa diraih. Bisa saja hanya 50%, 60%, 70%, 80%. Nah, di sini maksudnya tetes itu artinya apa yang menjadi target itu ada 100% bisa kita raih, atau setidaknya 90%. Itu sudah bisa dikatakan tetes. Tetes itu menetes atau menetas, yaitu berhasil dengan gemilang untuk mewujudkan dan meraih cita-cita. Nah, sedangkan dalam tradisi masyarakat Jawa, bulan purnama yang terjadi di bulan Maret ini dan bertepatan dengan Mongso ke-9, yaitu Pranoto Mongso yang ke-9, bertepatan dengan musim halilintar atau guntur atau bledek. Jadi di mana-mana memang banyak terjadi halilintar. Untuk di bumi Nusantara sendiri, di wilayah negara tropis, di mana musim ke-9 ini yang disebut sebagai musim halilintar, ini biasanya saat di mana banyak tumbuh cendawan atau jamur-jamur yang enak untuk dikonsumsi. Misalnya ada jamur barat, ada jamur terik ya, kalau dalam istilah bahasa Jawa ada seperti itu. Nah, jamur-jamur yang tumbuh ini dipicu oleh adanya reaksi setelah bertemunya ion positif dan negatif
kemudian menjadi halilintar, dan ini akan melahirkan suatu benih-benih kehidupan baru. Nah, di sini yang paling mudah untuk terpancing tumbuh itu adalah cendawan atau jamur, yang terutama yang aman untuk dikonsumsi. Makanya biasanya kalau musim kesongo itu warga masyarakat Jawa zaman dulu itu banyak mengkonsumsi jamur untuk hidangan atau untuk dimakan atau untuk dimasak ya. Nah, ini juga artinya sama, secara esensi itu sama seperti belahan bumi di Eropa sana, bahwa alam semesta ini sedang memberikan berkahnya berupa kehidupan, berupa stok makanan, atau bisa dikatakan ini adalah anugerah untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk, baik oleh manusia maupun bangsa binatang dan lain sebagainya. Nah, ini artinya vibrasi-vibrasi rembulan cacing, atau kalau bisa dikatakan dalam istilah Jawa ya bulan purnama bledek, bulan purnama halilintar, karena bulan purnama yang terjadi di mana saat fase banyaknya halilintar, dan ini vibrasinya ini luar biasa. Jadi bisa untuk mereset atau untuk mengoreksi pola pikir yang selama ini tertutup, yang selama ini mindsetnya sempit sekali, seperti mengenakan kacamata kuda, melihat segala sesuatu dengan cara pandangnya sendiri, tidak mau menerima pendapat, saran, dan pikiran orang lain ya. Padahal pendapat, saran, dan pikiran orang lain itu kalau kita mau mencerna, entah itu baik atau buruk, tentu saja ada manfaat atau ada hikmahnya. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar sama sekali, ya itu akibatnya kita akan rugi sendiri, tidak bisa mengambil pendapat, asumsi, ataupun saran dari orang lain itu sebagai masukan yang berguna, yang bisa kita olah ya, agar positif kita ambil, yang tidak positif kita jadikan untuk mata pelajaran. Nah, itu tentunya sangat berguna. Ini diperlukan adanya pribadi yang mau untuk membuka pola pikir, pribadi yang tidak fanatik, pribadi yang open mind, yang mau membuka pintu selebar-lebarnya untuk masuknya segala macam informasi dan ilmu pengetahuan, dan kita ini manusia bertugas untuk menyaring dan menyeleksi segala macam informasi yang masuk, terus kemudian kita menyeleksi ilmu-ilmu mana yang sekiranya paling tepat, paling bisa kita kuasai, bisa kita pelajari, dan jika kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari itu akan banyak manfaatnya. Ini diperlukan akal sehat, diperlukan kemampuan pikir dengan dasar logika atau nalar yang sehat. Tapi kalau kita membiasakan diri berpikir dengan kacamata kuda, dengan cara yang fanatik, dengan cara pola pikir atau sudut pandang yang sangat sempit, nah ini akhirnya kita justru akan mengidap yang namanya penyakit mental block, yaitu ketika mental kita itu sudah terkunci, tidak mau menerima koreksi, tidak mau menerima kritik, saran, nasihat, dan selalu sibuk membuat alasan-alasan untuk mendapatkan alasan pembenar, sehingga nanti dikatakan layak tidak melakukan sesuatu ya. Itu biasanya mental block seperti itu akan menjadi penghambat paling besar berkembangnya mentalitas dan tingkat pendidikan seseorang. Bahkan yang lebih mendasar lagi, mental block itu akan menutup kesadaran yang lebih tinggi, akan memblokir kesadaran spiritual. Maka pada saat terjadi bulan purnama cacing ini atau bulan purnama halilintar ini, kita lakukan meditasi, kita lakukan eneng-eneng, terutama di tempat yang terbuka yang bisa terkena sinar rembulan purnama secara langsung. Kita selaraskan vibrasi dengan alam semesta. Setelah kita merasakan ayom-ayom, tentrem, bahagia, tenang, itu artinya kita sudah mulai selaras dengan vibrasi alam semesta yang terutama dipancarkan oleh rembulan cacing penuh ini tadi. Maka itu sangat penting sekali kita lakukan selama kurang lebih 1 pekan ke depan yang dimulai tadi malam. Ini akan baik sekali untuk kita lakukan sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan kita, kualitas pribadi kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih progresif, yang penuh integritas, yang memiliki pikiran yang cemerlang, yang memiliki kesadaran spiritual yang lebih tinggi lagi. Maka saya ajak sedulur-sedulur, saya sarankan untuk melakukan semacam meditasi atau melakukan semacam penyerapan energi rembulan ini, dan dilakukan di alam terbuka. Itu manfaatnya akan sangat baik dan positif, dan lakukan terutama pada saat tidak terjadi hujan.
Maka bila beberapa hari ke depan ini tidak ada hujan, ya kita syukuri, yaitu merupakan kesempatan besar kita untuk melakukan penyerapan dan penyelarasan akan vibrasi rembulan cacing penuh ini. Para pemirsa yang budiman, ini ada pengalaman yang cukup menarik yang tadi malam saya alami ketika kemarin sore itu ada dawuh dari Eyang Prabu Bathara Katong untuk marak sowan ke makam beliau yang ada di Ponorogo, dan saya baru sadar ketika sampai di sana itu sudah sekitar jam 9 malam, dan setelah kita marak sowan, nyekar, nabur bunga, mengaturkan sembah pangabekti, kemudian kita sempatkan untuk duduk layah-layah di halaman pasarian Eyang Bathara Katong, dan kita baru menyadari bahwa tadi malam itu sudah mulai terjadi bulan purnama cacing penuh atau yang sempurna, dan kami nikmati duduk-duduk itu sambil eneng-eneng, sambil menikmati suasana bersama sedulur-sedulur semua, dan kita memang benar-benar merasakan ada power yang luar biasa. Jadi power yang sangat besar itu kalau saya rasakan ada dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah dari pasarian Eyang Bathara Katong sendiri, karena di situ melibatkan leluhur yang sepuh dari Majapahit. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya V, kakak Raden Bondan Kejawan yang jauh lebih tua dari Raden Bondan Kejawan. Dan Eyang Prabu Bathara Katong itu juga merupakan leluhur yang memiliki kesaktian dan kemampuan spiritual yang sangat tinggi, dan di situ juga ada energi dari rembulan purnama cacing yang penuh. Jadi benar-benar energinya luar biasa, dan saya melihat juga di atas pasarian beliau itu ada semacam kabut putih, dan itu sebenarnya merupakan bukan kabut air atau kabut biasanya itu, tapi itu merupakan sebuah halimun, yaitu merupakan halimun, yaitu refleksi dari adanya kumparan pusaran energi yang ada di atas pasarian Eyang Prabu Bathara Katong, dan itu seperti terhubung atau terkoneksi dengan vibrasi rembulan ya. Jadi kalau kita duduk di situ dan kita melakukan duduk diam, ya kita menikmati, kita secara sengaja atau tidak kita sudah akan terkena induksi yang sangat kuat dari adanya konvergensi antara energi yang dipancarkan oleh Eyang Bathara Katong dengan vibrasi rembulan cacing penuh. Dan ini bagi sedulur-sedulur yang mungkin belum sempat atau baru tahu informasi ini, bisa untuk melakukan upaya meditasi itu nanti malam dan seterusnya. Ya kira-kira mungkin antara 5 hari 7 hari ke depan kita masih bisa memanfaatkan vibrasi dari rembulan cacing penuh ini. Monggo sedulur-sedulur, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan ini akan sangat menopang kesuksesan panjenengan semua tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, Jaya-jaya Wijayanti, rahayu sagung titah dumati.